Mhm. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 465. Apa katamu? Hancurkan langsung sarang orang Qiang. Wo Chao, bodoh sekali. Chen Ce, kakak Chen, apakah kamu bercanda? Apakah ini benar? Zhou Tai melompat kaget. Dia mengelilingi Chen Ce dan terus bertanya apakah itu benar atau tidak. Untungnya, hanya ada dua orang di sini, Chen Ce dan dia. Jika berita ini didengar oleh pengawalnya, pasti sudah terjadi keributan sekarang. Namun meski begitu, di luar toko anggur, para penjaga Zhou Tai masih mendengar seruan pangeran muda mereka. Mereka memikirkan apa yang terjadi pada pangeran muda mereka, dan mereka ingin masuk, tetapi dihentikan oleh Qiyu Yaoer. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tidak ada musuh di sini. Qiyu Yaoer menghibur para penjaga yang gugup. Namun para penjaga masih mengkhawatirkan pangeran muda mereka, sehingga mereka mulai bertengkar. Mereka masih ingin membuat keributan dan masuk, tetapi Qiyu Yaoer menjentikkan jarinya, dan Dou melompat keluar dari sudut gelap, mengaum seperti harimau, mengejutkan seluruh penonton. Semua penjaga tercengang, lalu mereka secara kolektif mengeluarkan senjata mereka dan memandang harimau besar itu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Banyak dari mereka yang begitu ketakutan hingga betisnya gemetar. Ini adalah harimau, ini adalah raja hutan. Ketika orang normal melihatnya, dia dapat dianggap sebagai pejuang jika dia tidak dapat melarikan diri. Sedangkan bagi mereka yang ketakutan hingga berkeringat dingin atau bahkan buang air kecil, ini hanyalah reaksi biasa saja. Di lantai dua toko anggur, Zhou Tai, yang mendengar auman harimau, berlari keluar dengan cepat. Ketika dia melihat pengawalnya menghadapi harimau, dia tercengang. Ini, dia tidak bisa lagi memikirkan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan di depannya. Dia baru saja dikejutkan oleh perkataan Chen Ce tentang pergi langsung ke sarang orang Qiang. Sekarang, seekor harimau lain muncul. Jangan panik, pangeran muda. Ini harimau yang kupelihara di rumah. Ini hanya hewan peliharaanku. Minta pengawalmu untuk menyimpan senjatanya. Tidak apa-apa. Jangan gugup. Setelah Chen Ce selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan Dou segera dengan patuh berjalan ke samping dan berbaring untuk tidur siang. Luar biasa. Saudara Chen, saya yakin. Saya benar-benar yakin oleh Anda. Bahkan harimau pun benar-benar mendengarkan kata-kata Anda. Saya membuka mata hari ini. Zhou Tai mula-mula mengungkapkan rasa hormatnya kepada Chen Ce, lalu memarahi anak buahnya, menyuruh para penjaga, yang juga ketakutan, untuk menyingkirkan senjata mereka. Zhou Tai menggosok tangannya, sedikit malu, dan bertanya dengan penuh harap, Saudara Chen, saya belum meminta nasihat, apakah yang Anda katakan itu benar? Apakah benar-benar mungkin untuk menghancurkan sarang orang Qiang secara langsung? Apa yang harus dilakukan? Dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini. Kampung halaman orang-orang Qiang adalah sesuatu yang bahkan mendiang kaisar tidak dapat melakukannya 60 tahun yang lalu. Semua orang tahu bahwa markas orang Qiang berada di pegunungan dan hutan. Tapi siapa yang berani pergi ke gunung dan hutan untuk melawan orang Qiang? Setelah orang-orang Qiang keluar dari pegunungan, kecuali menghadapi tembok dengan Chen Ce, mereka berada dalam kondisi tak terkalahkan dan tersapu kemanapun mereka pergi. Dan musuh seperti itu bahkan lebih tak terkalahkan di pegunungan dan hutan. Dengan kata lain, jika Anda tidak bisa mengalahkan orang Qiang di wilayah Anda sendiri, bagaimana Anda bisa bertarung dengan mereka di pegunungan dan hutan mereka? Begini saja, jika kita melawan orang-orang Qiang di luar, mungkin masih ada 10% hingga 20% peluang kemenangan.
Tetapi jika Anda bertarung dengan orang Qiang di pegunungan dan hutan, pada dasarnya itu akan menjadi jalan buntu. Sangat mustahil untuk mengalahkan orang Qiang di pegunungan dan hutan. Ini bukan hanya kognisi Zhou Tai, tetapi juga kognisi pada dasarnya semua orang Zhou. Bagaimanapun, 60 tahun yang lalu, Kaisar sebelumnya telah membuktikan dengan tindakan praktis bahwa rakyat Zhou tidak dapat mengalahkan rakyat Qiang di pegunungan dan hutan. Tapi sekarang, Chen Ce memberitahu Zhou Tai bahwa dia akan menghancurkan sarang orang Qiang, dan kemudian menggunakan ini untuk membuat orang Qiang kembali ke pegunungan dengan marah, dan kemudian membunuh mereka semua. Jangan bicara soal penangkapan semua orang Qiang yang keluar. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menghilangkan sarang orang Qiang di pegunungan dalam dan hutan tua. Belum lagi berapa banyak orang Qiang di pegunungan dan hutan yang dalam yang menjadi misteri, bahkan lokasi suku Qiang juga menjadi misteri. Di manakah suku Qiang jika Anda tidak dapat menemukannya? Oleh karena itu, Zhou Tai sangat ingin mengetahui bagaimana menghadapi orang-orang Qiang. Tapi Chen Ce hanya tersenyum dan menepuk pundaknya, saya belum bisa mengatakannya. Anda akan tahu dalam 2 hari. Bagaimanapun, saya yakin, mengenai betapa percaya dirinya dia, Chen Ce tidak memberitahunya. Zhou Tai sangat bersemangat, keyakinan Chen Ce memberinya harapan yang kuat, dan dia ingin tahu. Tetapi jika Chen Ce tidak memberitahunya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Chen Ce. Jadi saya hanya bisa mengikuti Chen Ce dan mencoba mengeluarkan informasi dari mulut Chen Ce. Setelah meninggalkan toko anggur, Zhao Junlin dan anak buahnya datang. Saudara Chen, saya tidak bertemu Anda selama beberapa hari, tetapi gaya Anda masih sama. Zhao Junlin tidak bertemu Chen Ce selama beberapa hari. Dia bergaul dengan Li Linzi setiap hari. Meskipun Zhao Junlin juga ingin menceritakan beberapa hal pribadi tentang Chen Ce melalui mulut Li Linzi sangat ketat dan Li Linzi awalnya waspada terhadapnya, jadi dia tidak mengungkapkan informasi berguna apapun kepada Zhao Junlin, yang membuat Zhao Junlin tidak bisa berkata-kata. Dia mungkin juga memberitahu Xiao Yong lebih banyak informasi. Saudara Zhao, saya telah melakukan beberapa hal dalam pengasingan dalam beberapa hari terakhir. Saya mengabaikan saudara Zhao. Chen Ce segera meminta maaf. Chen Ce masih sangat sopan kepada sosok setingkat putri dari ibu kota ini. Zhou Tai, yang berada di sebelah Chen Ce, terkejut saat melihat Zhao Junlin, lalu dia membeku di sana, mulutnya terbuka, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Dan Zhao Junlin juga langsung melihat Zhou Tai, dan ekspresinya berubah. Zhou Tai, sebagai putra Pangeran Ji, jika kita memperhitungkan dengan cermat hubungan antara Pangeran Ji dan mendiang Kaisar, dia, Zhao Junlin, dan Zhou Tai masih merupakan sepupu. Hanya saja karena alasan kerajaan, tentu saja mereka tidak bisa disebut sepupu, melainkan tetap harus disebut Kaisar. Nah, Zhou Tai tidak tahu bahwa Zhao Junlin adalah seorang gadis. Menurutnya, Zhao Junlin adalah sepupunya, dan sepupunya akhirnya menjadi Kaisar, meskipun kekuasaan Kaisar sangat dibatasi, tetapi dia tetaplah Kaisar. Namun, bagaimana Kaisar yang seharusnya berada di ibu kota bisa datang ke tempat terpencil ini? Zhou Tai gemetar dan hendak berlutut dan sujud. Tapi Zhao Junlin sangat bersemangat dan bergegas maju, "Sepupu, mengapa kamu ada di sini, sepupu?" Setelah dia mendekat, dia dengan cepat berbisik, "Jika kamu berani mengungkapkan identitas asliku, aku akan membunuhmu." Zhao Junlin langsung mengangkat Zhou Tai yang hendak terjatuh. Zhou Tai tersenyum canggung, lalu berdiri di sana, tanpa sadar menanggapi Zhao Junlin. Pikirannya sedang kacau, dia belum mencerna berita tentang harimau di depannya dan penyerangannya terhadap sarang orang Qiang. Sekarang, dia melihat Kaisar Zhou yang agung muncul secara langsung di desa Chenjia yang kecil ini. Dan sepertinya orang lain sama sekali tidak mengetahui identitas aslinya. Chen Ce juga terkejut, "Sepupu. Kalian berdua sebenarnya masih memiliki identitas ini." Setelah memikirkannya, Zhou Tai adalah putra bungsu Raja Ji. Dia dan sang putri adalah sepupu, dan itu normal. Ini juga mengkonfirmasi dugaan Chen Ce sebelumnya. Dia percaya bahwa Zhao Junlin adalah seorang putri dan tidak melarikan diri. "Ya, sepupu Zhou Tai dan saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Saya tidak menyangka akan bertemu di sini. Saudara Chen, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Saya harus berbicara dengan sepupu saya. Sepupu, ayo pergi." Zhou Tai hampir terbawa olehnya.
Chen Che memperhatikan mereka pergi. Meskipun sedikit aneh, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Tuan Chen, saya mendengar bahwa beberapa orang Qiang di bawah komando Anda sangat tidak patuh. Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk melatih mereka? Bab 466. Melihat Fat Gold dengan ekspresi saleh di depannya, Chen Che agak terkejut. Sejak dia bertemu mereka hingga sekarang, Chen Che tidak memiliki pengalaman berkomunikasi dengan Fat Gold dalam ingatannya. Fat Gold, apakah kamu berbicara denganku? Chen Che bertanya padanya dengan agak lucu. Fat Gold tersenyum dan tidak membicarakan hal ini, tetapi melanjutkan, saya mendengar bahwa orang-orang Qiang itu sangat penting bagi Anda, Tuan. Jika Anda ingin mendapatkan informasi dari mereka, saya dapat mencobanya. Tuan, Anda harus melakukannya. Anda juga tahu dari mana identitasku berasal, dan aku masih punya trik kecil ini untuk mendapatkan informasi. Chen Che mengangguk tanpa sadar saat mendengar ini. Tidak perlu dibuktikan bahwa Zhao Junlin adalah seorang putri yang keluar dari istana. Fat Gold secara alami juga seorang Kasim yang keluar dari istana. Mengenai para Kasim legendaris itu, Chen Che masih memiliki rasa kagum yang mendalam di berbagai cerita. Ada banyak Kasim yang memainkan peran yang mendalam dan berkuasa. Bagaimana orang biasa berani tidak menghormati mereka? Meski informasi di tangan Wu Juntu mungkin tidak begitu penting saat ini. Tapi Fat Gold berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya, jadi tentu saja Chen Che harus memberinya wajah. Dia tidak bisa menggunakan pantat dinginnya untuk menyerang wajah panas seseorang, bukan? Itu tidak baik bagi siapapun. Kalian pasti tahu kalau Fat Gold adalah master yang sangat sakti, dan Yuli tidak mendapatkan keuntungan apapun dari tangannya pada awalnya. Dapat dikatakan bahwa Fat Gold adalah orang paling kuat yang pernah dilihat Chen Che sejak debutnya, dan dia dan Tin Tiger juga dapat bekerja sama. Jika keduanya menyerang bersama, saya khawatir tidak ada yang bisa melawan mereka. Orang-orang Qiang itu memang sangat sulit untuk dihadapi, terutama Wu Juntu. Jika dia digunakan dengan baik, dia pasti akan menjadi asisten yang sangat kuat, tapi dia tidak mudah untuk dilatih. Chen Che memberi Fat Gold terlebih dahulu tekanan. Fat Gold tersenyum percaya diri, saya paling suka jenis anjing keras kepala ini. Tolong berikan kepada saya untuk pelatihan. Jika tidak bertahan 3 hari, saya pasti akan memberi Anda anjing yang patuh. Dia tidak akan pernah tahu caranya melakukannya jika kamu menunjukkannya arah menuju ke barat. Mendengar Fat Gold yang begitu percaya diri, Chen Che pun sedikit penasaran. Apakah para Kasim dari istana ini begitu sombong? Dalam 3 hari, kamu ingin melatih pria tangguh seperti Wu Juntu. Kalian pasti tahu kalau anak buah Chen Che masih berusaha keras untuk hampir menghancurkan Wu Juntu, namun mereka belum sepenuhnya menaklukkannya. Orang ini masih memiliki banyak Xiao Jiu-Jiu di hatinya, dan Chen Che bahkan berencana untuk menuntunnya menyerang selama suku Qiang. Saya membunuhnya untuk mengorbankan bendera sebelum mengambil tindakan. Tapi sekarang setelah Fat Gold mengatakan ini, Chen Che segera mengangguk, oke, aku serahkan padamu, Yao Er, pimpin orang untuk menyerahkan Wu Juntu dan orang Qiang lainnya ke Fat Gold. Aku ingin melihat keahlian dari Master Fat Gold. Fat Gold tersenyum tipis, tidak apa-apa, Tuan. Qiu Yao Er turun bersama Fat Gold, dan Zhou Tai dibawa pergi oleh Zhao Junlin. Chen Che segera kembali ke rumah setelah tidak melihat siapapun. Di rumah, Li Linzi dengan bosan bekerja sebagai selebriti wanita. Bagi wanita seperti dia yang seperti elang, dia tidak akan pernah ingin menjadi selebriti wanita betapapun membosankannya dia. Alasan kenapa aku menjadi selebriti wanita sekarang hanyalah untuk menenangkan keinginan di hatiku. Sekarang Li Linzi benar-benar merasa seolah-olah ada bola api yang menyala di dalam tubuhnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Saat dia duduk di sana, pantatnya berputar-putar. Ada apa denganku? Li Linzi memutar tubuhnya dengan gelisah, pinggang ramping dan pantat montoknya beriak dengan fluktuasi yang luar biasa. Saat ini, Chen Che membuka pintu dari sisi lain dan masuk. Linzi, biarkan aku masuk. Chen Che terkekeh. Ketika dia melihatnya, Li Linzi akhirnya tahu apa itu api di tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menjatuhkan si merah betina, lalu bergegas ke depan, tergantung di tubuh Chen Che seperti gurita. Salah satu kakinya melingkari pinggang Chen Che, dan sepasang lengan giok dia melingkarkan lengannya di lehernya, dan mencium mulut Chen Che dengan bibir merahnya yang seperti buah persik. Merasakan antusiasme Li Linzi, Chen Che sangat gembira.
Sungguh menakjubkan. Antusiasme seperti ini membuat mereka lebih proaktif dan antusias dibandingkan Luo Sanshan dan yang lainnya. Tentu saja, Chen Ce tidak akan menyesali antusiasme ini, dan segera mulai merespons dengan gila. Di ruangan lain, Liu Xiaoxiao, yang sedang menyusui, memutar matanya. Suatu saat itu Yao Er, saat lain adalah Suster Linzi, dan satu-satunya perbedaan adalah Sanshan. Apa, kamu hanya menindasku, kan? Aku, Hei. Liu Xiaoxiao memandang Chen Xiaole dalam pelukannya. Bayi kecil itu menatap Liu Xiaoxiao dengan polos dengan mata hitamnya yang besar. Liu Xiaoxiao tersenyum pahit, memegangi gadis kecil itu di tangannya dan menciumnya. Xiaoleku lebih baik, tidak seperti ayahmu yang bau yang hanya menggangguku, ya. Di sisi lain, Zhao Junlin menarik Zhou Tai ke kediamannya, lalu menutup pintu, dan meminta Tin Tiger untuk berjaga di luar sebelum dia melepaskan Zhou Tai. Zhou Tai hampir terseret olehnya. Saat ini, Zhou Tai sangat ketakutan hingga kakinya lemah. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan sepupu kaisarnya. Mungkinkah dia ingin membunuh seseorang dan membungkamnya? Zhou Tai menggigil. Begitu dia kembali ke ruangan di mana tidak ada orang lain, Zhao Junlin segera memamerkan auranya yang berusia 95 tahun. Duduklah. Dia menunjuk ke bangku di sebelahnya. Tapi bagaimana Zhou Tai berani duduk? Zhou Tai langsung berlutut dan berkata dengan suara lembut, "Hidup Kaisar, saya menemui Kaisarku." "Diam? Kenapa kamu tidak bisa mengerti dengan jelas? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya jika orang lain mengetahui identitasku?" Zhao Junlin tidak mengatakan apa konsekuensinya, coba tebak sendiri dan diamlah. Zhou Tai benar-benar tidak berani berbicara lagi. Dia tidak tahu apa konsekuensinya, tetapi ketika Zhao Junlin mengatakannya dengan sangat serius, dia tahu itu akan sangat buruk. "Ingat, identitasku saat ini belum terungkap, jadi tidak ada bahaya, tapi begitu orang mengetahui identitasku. Jadi, sekarang, kamu adalah sepupuku, dan aku sepupumu, dan tidak ada bahaya di luar. Jangan pernah mengungkapkan rahasiaku, apakah kamu mengerti?" Zhou Tai berlutut lagi, "Saya akan mengingat hal ini." Oke, jangan berlutut. Jangan hanya mengatakannya dengan kata-kata, tapi jangan juga mengungkapkannya dalam perilaku. Kalau tidak, bukankah orang lain akan tahu segalanya jika kamu berlutut? Ya. Zhou Tai berdiri, dan kemudian bertanya dengan berani, "Saya tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar, sepupunya jauh dari istana dan datang ke tempat terpencil kali ini. Apakah ada sepupu yang bisa saya bantu?" Tempat pelayanan. Meski mereka memang sepupu dari segi identitas, namun tetap seru rasanya mengaku sebagai sepupunya di hadapan Kaisar. Untuk sesaat, Zhou Tai merasa segar sekaligus gelisah. "Jangan bertanya-tanya. Aku akan memberitahumu apa yang perlu kamu ketahui. Jika kamu tidak tahu, jangan bertanya." Zhao Junlin masih sedikit ketakutan. Jika Zhou Tai secara tidak sengaja mengungkap identitasnya sekarang, apa konsekuensinya? Akankah dia dan Chen Ce tetap hidup berdampingan dengan damai seperti ini? Jika Chen Ce tahu bahwa dia adalah kaisar, apa reaksinya? Dengan karakternya, bahkan jika dia tahu bahwa aku adalah kaisar, dia tidak akan bereaksi besar, kan? Zhao Junlin menebak. Zhou Tai juga berpikir tidak masuk akal, dia hampir gila dan tidak tahu alasan mengapa sepupu kaisar muncul di sini. Tiba-tiba, dia merasa diberkati dan bertanya, "Sepupu, apakah kamu datang ke sini karena kamu tahu bahwa Chen Ce ingin menyerang sarang orang Qiang, jadi kamu datang ke sini untuk memeriksanya? Apakah kamu juga penasaran bagaimana dia memiliki kekuatan sebesar itu? Beraninya dia menyerang sarang Qiang. Itu sarang Qiang. Aku bahkan tidak bisa memahaminya sekarang." "Apa? Menyerang sarang orang Qiang?" Zhao Junlin tercengang. Bab 467. "Apa, sepupu? Apakah kamu tidak tahu?" Zhou Tai tercengang. Awalnya, dia mengira tebakannya cukup akurat. Bagaimanapun, Zhao Junlin adalah seorang kaisar. Bagaimana mungkin seorang kaisar menjauh dari istana dan datang ke tempat yang tidak penting ini jika dia tidak duduk di istana dan menerima pemujaan dari ratusan pejabat sipil dan militer dinasti Zhou besar? Tapi dia ada di sini, jadi tujuan kedatangannya pasti sangat penting, setidaknya lebih tinggi dari omong kosong di pengadilan. Sekarang, hal terbesar di Chengzu, Gunzu, dan Jeju tentu saja adalah pemberontakan rakyat Qiang. Orang-orang Qiang sedang memberontak. Sebagai kaisar,
Zhao Junlin secara pribadi pergi ke garis depan untuk memeriksa dan mencari cara untuk melenyapkan orang-orang Qiang. Zhou Tai bahkan berspekulasi bahwa alasan mengapa Chen Ce memiliki ambisi yang begitu besar dan berani menyerang secara langsung sarang orang Qiang karena dia diserang oleh orang Qiang. Jika tidak, mengapa Chen Ce berani? Tapi Zhao Junlin berbeda. Dia adalah kaisar dan pasti memiliki kekuatan yang tidak diketahui di tangannya. Oleh karena itu, Zhou Tai percaya bahwa Zhao Junlin pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang-orang Qiang, dan Chen Ce menggunakan kekuatan ini untuk melakukannya, dengan berani mengatakan bahwa dia akan melenyapkan sarang orang Qiang. Tapi reaksi Zhao Junlin benar-benar berbeda dari dugaan Zhou Tai. Apa yang kamu tahu? Bagaimana saya tahu bahwa Chen Ce ingin menyerang sarang orang Qiang? Mengapa dia ingin menyerang sarang orang Qiang? Apakah dia tahu di mana sarang orang Qiang? Bahkan jika dia tahu, sarang orang Qiang wilayahnya ada di pegunungan dan hutan. Mengetahui jumlah orang Qiang, tetapi tidak mengetahui apakah akan ada jebakan, masuk dengan gegabah akan terlalu berbahaya. Ini berbeda dengan mempertahankan kota. Pada saat ini, Zhao Junlin berada dalam kebingungan, berpikir bahwa Chen Ce terlalu suka berpetualang, terlalu radikal, dan terlalu kacau. Dia bahkan ingin segera keluar untuk menghentikan Chen Ce. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang kaisar yang berpengetahuan luas, jadi dia tidak akan bingung. Namun pikirannya masih kacau. Dia tahu betul bagaimana Chen Jiachun melawan orang-orang Qiang. Kemenangan sepenuhnya bergantung pada medan Chen Jiachun. Zhao Junlin percaya bahwa ini adalah pertempuran yang tidak dapat diulangi di tempat lain, desa Chen Jia tidak akan bisa menang. Dia tidak berjalan dengan sia-sia akhir-akhir ini. Dia melihat dengan jelas medan desa Chen Jia, yang juga membuatnya merasa sangat kecewa. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa belajar lebih banyak pengalaman bertempur dari desa Chen Jia untuk menghadapi orang Qiang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kemenangan seperti ini tidak dapat ditiru. Dia tidak dapat membuat medan yang sama seperti desa Chen Jia di tempat lain, kan? Keunggulan orang Qiang adalah kelincahan tubuh mereka dan kemauan bertarung mereka yang tak kenal takut. Namun, keunggulan mereka ini sama sekali tidak berguna di desa Chen Jia. Medan di desa Chen Jia ditakdirkan untuk tidak dapat menggunakan keterampilan tubuh mereka mendaki gunung di sekitar desa Chen Jia, mereka juga tidak dapat menyeberangi sungai. Bagi masyarakat Qiang, desa Chen Jia adalah tembok besi utuh yang tidak dapat dipatahkan atau dikalahkan, jadi kegagalan dapat dimaklumi. Tapi sekarang, Chen Ce ingin melepaskan keuntungan terbesarnya dan mengambil inisiatif untuk menemukan sarang rakyat Qiang yang legendaris. Bukankah ini melepaskan keuntungan terbesar desa Chen Jia dan menggunakan kekurangannya sendiri untuk menyerang rakyat Qiang? Keuntungan. Orang-orang Qiang sudah sangat kuat di luar, dan Zhao Junlin benar-benar tidak dapat membayangkan betapa kuatnya mereka di hutan tempat mereka mahir. Dalam situasi itu, Zhao Junlin benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Chen Ce memiliki peluang menang sedikit pun. Menurutku juga begitu. Orang-orang Qiang itu tidak mudah diajak main-main. Sekarang Jeju kita telah ditaklukkan oleh orang-orang Qiang dan hampir 1/50 wilayah kita telah ditaklukkan. Lebih dari 5.000 orang telah ditangkap dan dijadikan jatah makanan. Binatang buas ini sangat sulit untuk dihadapi, jadi saya berlari ke sini untuk meminta bantuan. Siapa sangka Chen Ce benar-benar akan menyerang markas mereka, dan dia terlihat sangat percaya diri, saya bahkan tidak tahu pemikiran dia saat ini. Faktanya, Zhou Tai masih sangat mempercayai Chen Ce. Menurutnya Chen Ce memiliki senjata rahasia untuk menang yang membuatnya berani melakukan ini. Tapi sepertinya dia salah menebak sekarang. Zhou Tai mengira senjata rahasia Chen Ce adalah dirinya sendiri, sepupu kaisar, tapi sepertinya tidak. Zhao Junlin menarik napas dalam-dalam, dan dadanya, yang diikat oleh kain yang dia gunakan, naik dan turun dengan keras. Apa yang dikatakan Chen Ce padamu? Apa rencananya? Jika memungkinkan, kamu bisa membujuknya. Zhao Junlin tidak ingin Chen Ce mati. Jika Chen Ce begitu ceroboh, maka dia berpikir jika identitasnya terungkap, apakah itu akan membuat Chen Ce takut sehingga membatalkan rencananya. Dia tidak memberitahuku, dia hanya mengatakan bahwa dia akan menyerang sarang Qiang dalam 2 hari. Dia juga mengatakan bahwa tujuan menyerang sarang Qiang adalah untuk mengeluarkan angin dan menarik orang Qiang lain yang telah pergi, dan kemudian tunggu dan kalahkan mereka. Begitukah? Zhao Junlin menyipitkan matanya. Jika Anda hanya menunggu dan melihat dan menggunakan keunggulan desa Chen Jia untuk menyerang orang Qiang,
itu akan menjadi pilihan yang sangat bagus. Ini tidak hanya dapat mengurangi tekanan di tempat lain, tetapi juga memanfaatkan medan untuk menyingkirkan semua orang Qiang. Tapi, bagaimana kita bisa membunuh di sarang orang Qiang? Saya khawatir kita bahkan tidak tahu di mana sarang orang Qiang sekarang, kan? Zhao Junlin sangat cemas hingga dia menjadi buta. Saya pikir jika Chen Ce berani melakukan ini, dia mungkin sudah memiliki banyak informasi. Saat ini, Zhou Tai membantu Chen Ce berbicara. Zhao Junlin menyipitkan matanya dan mengangguk perlahan, kalau begitu saya harus menunggu dan melihat bagaimana Chen Ce menyerang sarang Qiang dalam 2 hari. Dia sangat penasaran. Orang Qiang selalu menjadi makhluk misterius, dan misteri mereka sama terkenalnya dengan keganasan mereka. 60 tahun yang lalu, ketika Kaisar sebelumnya menyerang orang-orang Qiang, dia hanya mengusir orang-orang Qiang kembali ke pegunungan dalam dan hutan tua dengan kerugian yang sangat besar. Mungkinkah mendiang Kaisar generasi sebelumnya tidak pernah berpikir untuk menyerang sarang mereka? Tidak, tentu saja dia berencana melakukannya. Semua orang ingin memusnahkan setan pemakan manusia ini dan mencabut mereka. Zhao Junlin secara alami berpikiran sama, tetapi dia tidak memiliki kesempatan atau kemampuan sama sekali. Para prajurit yang dikirim oleh Kaisar sebelumnya ke dalam hutan menghilang selamanya, dan tidak ada satupun yang keluar. Sejak saat itu, semua orang tahu hal apa yang paling menakutkan di hutan. Mereka adalah orang-orang Qiang, binatang buas yang terlihat seperti manusia. Mereka 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih menakutkan daripada harimau, babi hutan, dan beruang hitam. Sekarang, Zhao Junlin menantikan untuk melihat bagaimana Chen Ce dapat melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Kaisar sebelumnya. Tahukah Anda, Kaisar sebelumnya adalah raja yang bijaksana. Bisakah Chen Ce benar-benar melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan? Zhao Junlin tidak tahu. Orang Qiang juga tidak tahu. Saat ini, orang-orang Qiang sedang mengadakan pertemuan. Mulai dari Kabupaten Budong di Gunzu, masyarakat Qiang dari suku Wu dimanjakan dengan kesenangan menjarah dan membunuh sepanjang hari. Orang-orang Qiang yang baru saja keluar dari pegunungan ini sangat menikmati perasaan berlari kencang. Orang-orang Zhou yang berpakaian mewah itu sangat lemah. Tapi yang paling enak adalah untuk anak-anak yang usianya tidak lebih dari 10 tahun, terutama perempuan. Segar dan enak, dan merupakan harta favorit seluruh klan Wu. Klan penyihir berpendapat demikian, begitu pula klan roh dan klan darah. Bersambung ke bab selanjutnya.